Yang mengatakan tidak perlu ibadah ini kafir. Sampai-sampai golongan ini, golongan sufi yang jenis ini mengatakan bahwa Musa alaihi salam dan Fir'aun itu lebih tinggi Fir'aun derajatnya. Karena mereka menganggap ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kamu yang paling tinggi, itu betul. Karena orang yang sudah sampai tingkat hakikat itu manunggal, bersatu dengan Allah, sehingga mengatakan saya Allah itu benar. Sedangkan Musa tingkatnya masih tingkat syariat, sehingga tidak mengerti apa yang ada pada Fir'aun. Bagaimana? Tidak kafir yang demikian. Ya? Kalau ada orang-orang yang membantah kalian, mendebat kalian dengan subhat-subhat Al-Quran, dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ditarik-tarik sesuai selera mereka, fakhuduhum bis-sunan, ambillah mereka atau hadapi mereka dengan sunnah-sunnah. Niscaya mereka akan runtuh dan hancur. Ya, kenapa? Fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabillah. Karena golongan ahlu sunnah yang berpegang dengan sunnah Nabi paling mengerti tentang Al-Quran. Saya mengikuti bulan Rabi'ah Al-Adawiyah. Saya tidak beribadah karena pengen surga. Dan saya tidak beribadah karena takut neraka. Ya Allah, aku beribadah karena mencari keridhaan-Mu. Kalau aku beribadah ya Allah karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan aku ke surga. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan aku dalam neraka. Wah, ikhlas sekali. Dan terkenal ucapan ini di kalangan muslimin. Seakan-akan mereka menganggap inilah tokoh paling ikhlas sedunia. Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi. Bagaimana membantahnya? Fakhuduhum bis sunan, ambillah dengan sunnah. Dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, apakah beliau mengatakan ya Allah aku tidak ingin surga? Apakah Rasulullah mengatakan aku tidak takut neraka? Tidak. Yang paling ikhlas adalah Rasulullah SAW. Ikhlas yang syar'i, ikhlas yang benar adalah seperti ikhlasnya Rasulullah SAW. Dia salat, sujud, menangis, bahkan ketika salat beliau mundur 1-2 langkah ketika Allah perlihatkan di depannya neraka, dan maju selangkah 2 langkah ketika diperlihatkan di hadapannya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sebentar mundur sebentar maju? Diceritakan bahwa aku diperlihatkan oleh Allah surga, maka aku takut daripadanya, neraka, dan aku takut daripadanya dan aku mundur. Dan Allah perlihatkan surga, maka aku sangat ingin mendapatkan surga. Dan doa yang paling terkenal dari Rasulullah SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini paling terkenal, yang sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW, sering diucapkan. Ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yaitu surga, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah dan surganya, dan takut dari azab Allah dan nerakanya, takut dari murka Allah dan azabnya dalam jahannam. Takut. Inilah, hati-hati jangan sampai tertipu dengan subhat-subhat. Kalau orang membantah dengan subhat, fakhuduhum bis sunan, lawanlah, bantahlah dengan sunnah-sunnah. Karena ashabus sunnah, ahlu sunnah lebih mengerti tentang kitab Allah. Demikian kata Umar bin Khattab, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah di halaman 48. Walamma kanu a'lamuhum bihadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu atba'uhum lil kitab was sunnah. Ketika mereka ahlul hadis ini, para ulama ahlul hadis, lebih mengerti dan memahami hadis-hadis tersebut, akhirnya pemahamannya terhadap Al-Quran tepat, benar. Karena pemahamannya terhadap Al-Quran tepat, maka mereka ittiba'nya juga lebih sempurna kepada Rasulullah SAW.
lebih sempurna ittiba'nya terhadap kitab wa sunnah. Fala yastaghribanna khalafiyyun an tajtami'a kalimatu ahli al-ilmi ala tafsir ta'ifah al-mansura bi ahli al-hadith. Maka jangan merasa aneh seorang khalafi pun. Atau seorang khalafi? Hah? Kebalikannya salafi. Salafi itu generasi pertama, sedangkan salafi pengikut generasi pertama. Kalau khalafi orang-orang terakhir. Maka jangan merasa aneh, wahai orang-orang terakhir ini, wahai para khalafi. Jangan merasa aneh ketika para ulama sepakat, ijtama' ulama, ajma'al ulama, sepakat mereka bahwasanya taifah mansurah, kelompok yang akan dimenangkan adalah ahlul hadis. Jangan heran, kok ahlul hadis? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak ahlul fiqh, ahlul tafsir, ahlul yang lainnya? Orang-orang ahlul tafsir pasti, kalau dia dikatakan ahli dalam bidang tafsir, pasti yang dimaksud adalah ahli menafsirkan dengan riwayat-riwayat. Dan itu ahlul hadis namanya. Kalau menafsirkan dengan ra'yu tidak masuk sebagai ahlul hadis. Ahlul fiqh juga dia akan faqih, akan mengerti hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih kalau dia membahasnya dengan asar-asar, hadis-hadis dari riwayat-riwayat dari salafus saleh. Ya toh? Jadi jangan dipisah-pisahkan. Orang menjadi ahlul fikih harus mengerti hadis. Orang menjadi ahli tafsir harus mengerti hadis. Orang menjadi ulama harus mengerti riwayat-riwayat, hadis-hadis, sanad-sanad. Maka janganlah merasa aneh, wahai khalafi, kalau para ulama ahlul ilmi sepakat bahwa tafsirnya taifah mansurah, golongan yang akan ditolong adalah ahlul hadis. Taifah mansurah yang dimaksud adalah dalam riwayat Rasulullah SAW yang ma'ruf, yang banyak kita kenal, yaitu beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Dan akan tetap ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurun, dan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang perintah Allah. Siapa yang dimaksud? Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu dimenangkan. Siapa yang dimaksud dengan taifah, kelompok yang mansurah ini? Para ulama semuanya sepakat yang dimaksud adalah ahlul hadis, ahlul ilm. Para ulama ahlul hadis. Sekarang paham kita, tidak kaget lagi. Kenapa kok ahlul hadis? Karena ahlul hadis paling mengerti terhadap Al-Quran, paling selamat dari syubhat-syubhat, dari penyimpangan-penyimpangan. Ma'annahu la yakfa 'ala al-hasif irtibatul jumlatil ula allati hiya al-fiqh fi ad-din bil ukhra allati hiya intisar hadhihi at-ta'ifah. Dan tidak tersamar bagi orang yang jeli, bagi orang yang bijaksana, enggak akan tersamar hubungan potongan hadis yang pertama dengan potongan yang kedua. Potongan yang pertama apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama, mengerti agama. Dengan potongan kedua, yaitu bahwa akan tetap ada satu golongan yang mansur, yang selalu ditolong. Ini tentunya ada irtibat, ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, pasti orang ini akan Allah berikan ilmu padanya tentang hadis dan sunnah, sehingga dia mengerti makna dan tafsir dari Al-Quran dan tahu bagaimana penerapannya. Dan orang-orang yang seperti ini akan tetap ada dan tetap tegak dan akan dimenangkan. Kenapa? Kalimatih. Dan ini termasuk jawami' kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawami' kalimah, jawami'ul kalim, maknanya adalah
Kalimat yang sedikit simple, tapi maknanya luas sekali. Dan ini keistimewaan hadis-hadis Rasulullah. Yang kata Ibnu Mas'ud dan atau kata salaf, ucapan Rasulullah itu sedikit dan mudah dihafal, tapi maknanya sangat luas. Beberapa kalimat dihafal oleh para sahabat. Karena sedikitnya, ya, tetapi maknanya sangat luas sekali. Nah, dan ini termasuk diantaranya. Rasulullah SAW mengatakan ifaqihu fiddin, dan mengatakan bahwa ini Taifah Mansurah ini akan tetap ada dan tetap ditolong. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Saya heran adanya orang-orang yang memperdebatkan, mengutamakan atau meributkan siapa yang lebih utama, ahlul hadis atau ahlul fiqih. Yang satu mengatakan ahlul hadis yang lebih utama, karena para ulama sepakat Taifatul Mansurah adalah ahlul hadis. Kata yang lain tidak bisa. Yang lebih utama adalah ahlul fiqih, karena Allah mengatakan barang siapa yang dikehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam din. Jadi ahlul fiqih lebih utama. Tidak bisa masing-masing bawa dalil. Padahal ternyata dua dalil itu satu. Ya? Satu hadis bahwasanya orang yang dikehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Dan barang siapa orang-orang yang faqih dalam agama ini menegakkan al-haq, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang seperti ini akan terus-menerus ada di setiap zaman. Tidak pernah kosong dunia ini dari kelompok tersebut. Pasti ada. Nah, sampai-sampai ada seorang ulama yang mengatakan, saya tidak setuju dengan istilah kebangkitan. Kebangkitan umat, kebangkitan. Karena Islam dan kaum muslimin tidak pernah tidur, akan tetap ada golongan yang seperti ini. Dan Taifatul Mansurah, Rasulullah katakan la tazalu taifatun min ummati. Kalimat la tazal artinya terus menerus ada, bangun terus, nggak pernah tidur, tetap tegak. Dikatakan tetap ada dan ditambah lagi dengan kata-kata zahirina 'alal haq, akan selalu tegak di atas kebenaran. Selalu ada dan selalu tegak di atas kebenaran. Tidak tidur. Kenapa kok bangkit? Nah, kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan bab kita adalah ancaman bagi para orang-orang yang menyelisih Rasul dengan penyimpangan dan kekufuran. Sudah. Baik. Kalau begitu kita masuk ke dalam pertanyaan. Tahdid mukhalif Rasul bizaiki awil kufur sudah pernah dibaca? Ya. Atau kita teruskan sampai jam 5 ya? Baru kemudian pertanyaan. Madama qad kataballahu li atba'i an-nabiyhi sallallahu alaihi wasallam at-tabat 'ala ad-din, faqad ja'ala mukhalifihi 'ala khatarin min dinihim. Dan selama Allah telah menuliskan bagi pengikut Nabi ditentukan dengan kemantapan dalam agama, maka sebaliknya orang yang menyelisihi Nabi terancam bahaya. Jadi kalau Allah menjamin orang yang berpegang dengan sunnah pasti istiqomah di atas agama, maka sebaliknya orang yang meninggalkan sunnah terancam bahaya. Bahaya fitnah, bahaya kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa." فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Dan ketika dikatakan kepada mereka, marilah kemari kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, engkau akan lihat orang-orang munafikin yasudduna anka sududa. Orang munafikin akan menghalangi kamu dengan benar-benar menghalangi.
Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah. Dan bagaimana jika telah menimpa mereka satu musibah disebabkan karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri, mereka datang kepada Nabi dan bersumpah dengan nama Allah, kami sesungguhnya tidak menginginkan kecuali kebaikan dan taufik, kata mereka. Kata Ibnu Qayyim, di sini Allah mengancam para munafikin yang menentang Rasul, bahwasanya mereka nanti kalau telah tertimpa musibah pada akal-akal mereka, pada agama-agama mereka, atau pada pandangan-pandangan mereka, atau musibah pada badan-badan mereka dan harta mereka, disebabkan karena berpalingnya mereka dari apa yang dibawa oleh Rasul, yakni dari sunnah, yaitu disebabkan karena mereka tidak mau memakai apa yang telah ditentukan, dihukumkan oleh beliau, maka mereka tertimpa musibah. Dan ketika tertimpa musibah, mereka i'tadaru, cari alasan bahwasanya mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Saya niatnya baik, saya maksudnya baik. Maka ingat, niat baik belum cukup, harus diikuti dengan cara yang benar pula. Niatnya baik, caranya pun harus baik. Niatnya benar, harus dengan cara yang benar, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau menyimpang dari Rasulullah SAW, kemudian mengatakan niatnya baik, dosa. Kalau niatnya baik, ikut Nabi. Kalau memang niat baik, ikuti Rasulullah. Jangan menyimpang dari sunnah. Dan yang lebih parah lagi, kalau yang menimpa mereka adalah musibah pada agama mereka. Kalau tadi pada badan, pada akal dan sebagainya. Karena memang ahlul bid'ah ketika menyimpang dari sunnah, rusak akalnya. Di antara mereka ada yang gila karena belajar filsafat, ya, ada yang stres karena belajar tasawuf, macam-macam, rusak akal mereka, diakibatkan oleh penyimpangan mereka sendiri. Dan lebih parah lagi kalau kerusakan itu adalah kerusakan pada agamanya, tambah rusak sampai menjadi kafir. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyimpang dari perintah Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ancamannya dua, tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan apa yang dimaksud dengan fitnah. Kata beliau, keadaan orang yang menyelisihi perintah Nabi terancam fitnah. Dan fitnah itu adalah ar-riddah, kesesatan atau kemurtadan, wal kufur, kekafiran. Sebagaimana Allah katakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi di muka bumi ini fitnah. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini kekufuran, sampai tidak ada lagi kekufuran di muka bumi. Demikian pula Imam Ahmad menafsirkan demikian. Kata beliau, nazartu fil mushaf, aku melihat dalam Quran, maka aku dapati di dalam Al-Quran wajib atau perintah taat kepada Rasul itu ada 33 tempat. Ada di 33 tempat. Semuanya perintah untuk taat kepada Rasul. Kemudian dia membacakan, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Ada 33 ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul. Maka hati-hati, jangan menyelisihi perintahnya, akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Kemudian dia mengulang-ulang ayat tersebut, diulang-ulang terus oleh Imam Ahmad, dan kemudian mengatakan, "Wa mal fitnah?"
Tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksud adalah syirik, kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, bisa jadi kalau menolak sebagian ucapan Rasul akan terjadi di hatinya sesuatu penyimpangan, dan kemudian akan menyimpang hatinya dan akhirnya akan binasa. Kemudian membacakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan atas apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Ini ancaman berikutnya, bahwa mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Rasul sebagai hakim yang memutuskan. Keputusannya ada di tangan Rasulullah SAW. Kalau kita berselisih atas sesuatu, maka yang kita pegang adalah apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak mau menerima keputusan Rasul bahwa ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, kamu tolak, maka ancaman akan tertimpa padanya. Sedikit demi sedikit dia akan menyimpang dan ujungnya nanti adalah kekufuran. Makanya para ulama mengatakan ahlul bid'ah itu berjalan ke arah kekufuran. Ahlul bid'ah itu berjalan ke arah kekufuran. Selangkah demi selangkah mereka menjadi kufur, ya. Mereka sebagian contohnya membesarkan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai mengatakan bahwa Ali yang lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kafir nggak orang ngomong gitu? Belum toh? Nah, itu kan pendapat saya. Saya mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian ditambah lagi. Dan juga Ali bin Abi Thalib ini sesungguhnya karena lebih utama, lebih berhak menjadi khalifah. Bagaimana? Kafir? Para ulama belum mengkafirkan yang demikian. Tapi hati-hati, ini sudah penyimpangan besar, kebid'ahan yang nyata. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat sudah sepakat bahwa orang yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar. Itu sepakat, ijma'. Kalau sudah menyelisih ijma', menyimpang dari jamaah. Dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kata beliau, kunna naqulu wa Rasulullahi hayy. Kami waktu itu dalam keadaan berkata dan Rasulullah masih hidup. Kalau berkata dan Rasulullah masih hidup, berarti apa ini? Takriri, disepakati oleh Rasulullah SAW. Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun. Kami, bukan satu Ibnu Umar saja. Kalau Ibnu Umar saja, paling-paling kita akan katakan, oh, itu kan karena anaknya Umar, jadi melebihkan Umar. Enggak. Beliau mengatakan, kunna, kami para sahabat mengatakan, dan Rasulullah dalam keadaan masih hidup tidak membantah bahwasanya afdalu ummatin Nabi, sebaik-baik umat Nabi setelah beliau, setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti kalau ada orang yang mengatakan menurut saya Ali lebih utama, sudah menyelisih sekian banyak para sahabat. Sudah suatu penyimpangan besar. Nah, ini mulai. Kalau tetap dia tidak mau menerima pendapatnya para sahabat, bahkan persetujuan Nabi yang Rasulullah SAW mengatakan pada seorang wanita yang datang dan kemudian pergi, Rasulullah mengatakan nanti datang lagi. Wanita itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku kembali dan engkau tidak ada? Kalau engkau kembali dan aku tidak ada, datangilah Abu Bakar. Ini ucapan Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak riwayat-riwayat yang Rasulullah sendiri mengutamakan Abu Bakar. Sampai masalah sholat sekalipun. Rasulullah ketika sakitnya digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sudah mulai menyimpang dari sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Terus tidak berhenti di situ, tambah berani mengatakan jadi karena lebih utama maka dia yang mestinya jadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Tambah berani lagi mengatakan jadi Abu Bakar dan Umar ini merebut haknya Ali radhiyallahu taala anhu.
Akhirnya kata Imam Tsauri, barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah menyalahkan 12.000 para sahabat. Berarti dia telah menyalahkan Muhajirin dan Ansar dan para sahabat lainnya yang 12.000 para sahabat, dan aku tidak kira kalau amalannya itu akan diterima di sisi Allah. Kata Tsauri. Lah apalagi tidak berhenti sampai itu, naik lagi mengatakan bahkan Alilah yang mestinya jadi nabi, karena Alilah yang sungguhnya harusnya dikirim risalah kerasulan oleh Jibril, tapi Jibril berkhianat. Memang Jibril ini sejak dulu berkhianat. Di zaman Bani Israel pun mereka, Jibril ini adalah musuhnya Bani Israel. Karena memang Syiah itu dari Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini Yahudi, ya. Dan Yahudi itu mengaku atau menganggap bahwa Jibril itu musuh mereka. Jibril mestinya mengantarkan risalah kepada Ali, tapi diberikan kepada Muhammad. Maka mereka dalam salatnya setelah salam menepuk-nepuk paha, tanda penyesalan dengan mengatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin. Telah berkhianat Jibril al-Amin, telah berkhianat Jibril al-Amin, telah berkhianat Jibril al-Amin. Sudah sampai kepada kufur, ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, mereka tambah ekstrim lagi mengatakan bahkan Alilah Tuhan kami, kata mereka. Di zaman Ali masih hidup. Sampai-sampai Ali mengumpulkan mereka semuanya dan mengatakan, apa yang kalian ucapkan? Mereka mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan kami, kata orang-orang Rafidhah ini. Maka dinasehati oleh Ali untuk kembali, tidak mau. Kalau kalian tidak mencabut ucapan kalian, akan kami hukum kalian dengan hukum murtad. Apa hukum murtad? Diberi waktu 3 hari, kalau tidak mau taubat, bunuh. Para sahabat sepakat, orang-orang ini murtad dan harus dibunuh. Tetapi yang berbeda adalah caranya. Para sahabat mengatakan penggal mereka, tapi Ali bin Abi Thalib membuat parit dan menghukum mereka dengan api. Ketika mereka dibakar, mereka mengatakan tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Lihat arahnya, terus kepada kufur. Demikian pula kesesatan-kesesatan bid'ah itu selalu mengarah kepada kufur. Makanya bid'ah disebut dengan baridul kufur, pos kekafiran. Kata para ulama, pos kekafiran, karena selalu mengantarkan kepada kekafiran. Dulu yang namanya pos, yang namanya barid, itu adalah satu jarak tertentu, nama satu jarak tertentu, yang di setiap satu jarak itu ada tukang posnya. Setiap jarak satu barid ada tukang posnya, terus begitu. Nanti kalau mau mengantarkan surat, dikirimkan dari barid pertama kepada barid yang kedua. Dari barid yang kedua diantarkan kepada barid yang ketiga, terus sampai kepada tujuan. Nah, bid'ah kata para ulama adalah baridul kufur, yang mengantarkan satu demi satu langkah kepada kekafiran. Na'udzubillahi minal bid'ah wad dhalalah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan penyimpangan. Nas'alullah taufiq wal afiyah wal 'afwa minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat yang pergi tanpa mahram dalam jarak yang sudah safar dengan alasan darurat untuk belajar ilmu dan apa solusinya. Hukum asalnya perempuan tidak boleh safar kecuali dengan mahramnya, ya. Kalau dalam keadaan darurat, kalian bisa mencari berbagai macam cara, bisa mendengarkan kasetnya, bisa mendengarkan dari rekamannya, bisa pula membaca bukunya, atau kalaupun terpaksa ada para sahabiat yang berangkat berombongan untuk haji, ya. Nah, wallahu ta'ala, ini kita perlu periksa lagi riwayatnya.
Kedua, artinya berangkat berombongan itu ada satu akhwat atau 2-3 akhwat yang punya mahram, kemudian ada akhwat-akhwat yang lain ikut dalam rombongan tersebut. Begitu. Saya mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang lebih kurang isinya adalah sebagai berikut: orang yang kalian anggap ahli neraka, maka bisa jadi orang tersebut ahli surga, dan orang yang tampaknya seperti ahli surga, maka orang barangkali yaitu ada ahli neraka. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Jika sahih, mohon untuk dijelaskan. Wallahu a'lam, kalau lafaz yang seperti ini saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah hadis sahih yang mengatakan bahwasanya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli nar sampai ketika antara dia dengan neraka sudah 1 jengkal lagi, dia kemudian taubat dan kemudian beramal dengan amalan ahli surga, dan masuklah dia ke dalam surga. Dan ada yang sebaliknya, seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, terus beramal dengan amalan ahli surga, hingga antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Terus Rasulullah mengatakan, al-a'malu bil khawatim. Ingat, amalan itu tergantung akhirnya nanti. Ya, makanya kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah, akhir yang baik. Karena al-a'malu bil khawatim. Sehingga bisa jadi ucapan yang kamu katakan ini benar dengan makna bahwasanya orang yang beramal dengan amalan ahli neraka bisa jadi nanti di akhirnya taubat dan kemudian beramal dengan amalan ahli surga. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amalan ahli surga kemudian di akhirnya berubah, sesat, dan kemudian beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Itu mungkin. Oleh karena itu, asyhadatu bid'ah, persaksian itu bid'ah, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, menjelaskan bahwa syahadat itu bid'ah. Tahu syahadat? Persaksian, fulan ahli neraka, fulan ahli surga, dia itu penduduk neraka, dia penduduk surga, itu nggak bisa, nggak boleh. Yang ada hanyalah harapan dan doa. Mudah-mudahan dia termasuk ahli surga. Semoga Allah jadikan dia penduduk surga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menjadikan dia termasuk begitu. Ya, tidak boleh mengatakan ini ahli surga, ini ahli neraka ketika dia masih hidup. Ketika dia masih hidup. Kalau sudah terbukti mati dalam keadaan kafir, itu jelas dia adalah ahlun nar. Kalau dia mati dalam keadaan muslim, maka kita pun masih mengharapkan, tidak memastikan, tapi masih mengharapkan semoga insyaallah dia diampuni dosanya karena muslim. Maka kita harapkan semoga diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Persaksian dengan surga dan neraka ketika masih hidup itu adalah bid'ah, tidak diperbolehkan. Bisakah dijelaskan di mana sesatnya jamaah tabligh itu? Jamaah tabligh sendiri mengerti kalau aliran yang mereka ikuti adalah aliran sufi, tasawuf. Buktinya adalah dalam buku tabligh nisab, atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya apa ya tabligh nisab? Sering disebut fadail a'mal, ya, fazilat amal. Di situ selalu disebut, berkata tokoh-tokoh sufi, berkata golongan ahli tasawuf, berkata para aulia yang sudah sampai kepada tingkat hakikat, itu selalu di situ. Terang-terangan dan tidak disembunyikan. Artinya bisa dibuktikan kalau mereka itu adalah sufi, tasawuf, ya. Dan sufi itu punya ibadah yang namanya as-siyahah. Dan as-siyahah ini sudah dikatakan bid'ah oleh Ibnu Taimiyah sejak dulu. Siyahah itu adalah mengembara. Dan mengembara ini mereka dalam rangka ibadah, memakan daun-daunan, memakan apa yang dia bisa makan di jalan-jalan, tidak cari dunia sama sekali. Yang ada hanya ibadah dan mengajak orang untuk seperti dia. Hanya saja
mereka sekarang tidak seperti dulu mengajak untuk total 100% meninggalkan dunia, tapi dilatih dari 3 hari sampai seminggu, kemudian 40 hari dan begitu, ya, dilatih untuk meninggalkan dunia. Dan ini, ikhwan fillah azakumullah, secara globalnya, secara parsialnya banyak lagi penyimpangan-penyimpangan secara rincinya. Seperti mereka dalam kitabnya Fazilat Amal, Fadhil Amal, itu dalam fadilah haji, kamu lihat, bisa dibuka dan bisa dibaca di sana. Di antara keutamaan haji adalah, ini sebutkan keutamaan-keutamanya. Di antara keutamaan haji adalah kesempatan besar bagi kalian, karena dalam haji itu berkumpul para aulia, para nujaba, para aqtab. Ini semua istilah-istilah sufi bagi para wali-wali yang telah mati, ya. Ada nujaba, ada aqtab, ada aulia. Mereka semua berkumpul di Mekah, kesempatan kalian untuk bertawassul melalui mereka kepada Allah. Itu fadilahnya haji. Diajak untuk tawassul, untuk meminta kepada wali-wali yang telah mati, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya di dalam fazilat zikir, kamu bisa lihat, bisa buktikan. Di dalam fazilah zikir di sana ada kisah yang mengajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali. Pembahasan di sana antara seseorang yang sudah tinggi tingkatannya dengan yang belum. Bagaimana kamu? Apakah sudah berhasil? Iya, saya sudah berhasil mengucapkan sekian ribu la ilaha illallah dalam satu nafas. Nah, betul. Iya, saya baca jelas. Dan bukunya masih saya simpan, masih ada, saya kasih tanda di sana. Belajar untuk riyadhah, berlatih agar bisa mengucapkan sebanyak-banyaknya la ilaha illallah dalam satu nafas. Ini ajaran siapa? Kemudian dikisahkan di sana. Saya pernah, katanya si perawi yang mengisahkan, saya pernah mendengar ada seorang pemuda yang sudah mencapai tingkat hakikat, yang mencapai tingkat tertinggi sehingga dia bisa mengetahui yang gaib. Jadi menurut mereka, kalau tingkatannya sudah tingkat tertinggi, dia bisa melihat yang gaib. Saya penasaran, apa betul pemuda ini sudah sampai tingkat seperti itu? Saya temui pemuda itu. Ternyata pemuda itu sedang menangis. Kenapa engkau menangis, wahai pemuda? Dia menjawab, aku melihat ibuku diazab dalam neraka. Akhirnya aku kasihan kepada pemuda itu. Aku pulang ke rumah dan aku dalam keadaan tidak diketahui oleh pemuda itu. Tengah malam saya berzikir 70.000 kali la ilaha illallah dan saya kirimkan kepada ibu itu. Jadi dikirimkan pahala atau keutamaan zikir la ilaha illallah 70.000 kali kepada ibunya pemuda tadi. Keesokan harinya saya menemui pemuda itu. Ternyata dia dalam keadaan tersenyum. Saya katakan, kenapa kamu sekarang ceria dan tersenyum? Dia menjawab, aku melihat ibuku diselamatkan dari api neraka. Dalam kisah ini, kata, ada beberapa faedah yang kita ambil. Pertama, bukti kalau pemuda itu betul-betul mengetahui yang gaib. Yang kedua, keutamaan 70.000 kali la ilaha illallah. Kenapa? Bukti, karena kita dan saya menyebutkan 70.000 kali itu sembunyi-sembunyi di tengah malam dan tidak diketahui pemuda itu. Tapi kau tahu pemuda itu tahu-tahu berubah. Berarti memang betul-betul lihat. Yang kedua, keutamaan 70.000 kali la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan ibu tadi dari neraka. Ada berapa kesesatan dalam kisah ini? Ya, kesesatan meyakini ada orang yang mengerti gaib kecuali selain Allah. Kesesatan dalam meyakini keutamaan 70.000 kali la ilaha illallah, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir la ilaha illallah sebanyak itu. Pasti mereka akan pakai dalil dengan syubhat Al-Quran.
Mereka akan bawa surat Al-Quran. Tapi kan Al-Quran bilang, "Fazkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka disuruh banyak. Ya, 10.000 kali itu kan banyak. Banyak harus semakin banyak semakin baik. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Ingat apa kata Umar bin Khattab? "Fakhuduhum bis-sunan." Ambillah dengan sunnah. Saya tanya sekarang, yang paling banyak zikirnya, yang sudah menerapkan ayat ini, "Fadkurullaha dzikran katsiran," siapa? Coba terangkan. Rasulullah SAW. Baik. Apakah Rasulullah mengajarkan 70.000 kali la ilaha illallah? Had dalilnya. Tidak ada. Berarti banyak itu bukan begitu. Banyak itu seperti Rasulullah. Bangun tidur ada zikirnya, masuk kamar mandi ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, pakai baju ada zikirnya, buka baju ada zikirnya, ya. Kemudian zikir pagi juga ada, banyak. Dan kemudian keluar rumah ada zikirnya, naik kendaraan ada zikirnya, turun ada zikirnya, terus zikir. Tidak pernah berhenti. Dan banyak zikir itu. Kalau kamu buka kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi, dari awal sampai akhirnya, kamu belum sanggup untuk melaksanakan seluruhnya. Kamu sudah kewalahan. Belum seluruhnya selesai. Udah kayak gini banyaknya kamu tidak sanggup, mau ditambah-tambah lagi. Ya, maknanya banyak itu seperti Rasulullah itu. Itu maknanya banyak. Nah inilah yang kata Umar, "Fakhuduhum bis-sunan." Bantahlah dengan sunnah-sunnah. Karena orang ashabus sunnah lebih mengerti tentang Al-Quran. Bagaimanakah hukum jihad di Poso dan Ambon? Dan bagaimanakah kondisi FKAWJ saat ini? Hukum jihad di Poso dan Ambon tetap, ya. Walaupun diistilahkan dengan nusratul muslimin misalnya, membela kaum muslimin dengan dalil wa idza tansarukum fa'alaykum an-nasr, wa in istansarukum fid din fa'alaykum an-nasr. Kalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama ini, maka tolonglah mereka. Ini kewajiban yang tidak pernah berhenti. Kapan saja kaum muslimin dianiaya, kita wajib membela. Kapan saja kaum muslimin diserang, dibantai, diusir, wajib bagi yang mampu untuk membela mereka. Nah, itu tetap. Bagaimana kondisi FKWJ saat ini? Kondisinya sekarang dalam keadaan menunggu pengumuman pembubaran. Ya? Dibubarkannya suatu forum, satu organisasi, bukan berarti hukum jihad kemudian jadi tidak wajib, tetap wajib. Ya? Tidak berkaitan dengan organisasi tertentu. Kewajiban itu berkaitan dengan masing-masing individu. Setiap muslim berkewajiban sebisanya dia, apa yang dia mampu dia kerjakan. Paham ya? Nah, adapun masalah dibubarkannya FKAWJ dan Laskar Jihad adalah karena perkara-perkara yang memang kita tidak mampu. Tidak mampu dalam artian tidak mampu kita menjaganya dari berbagai macam fitnah dan penyimpangan. Tidak mampu dalam hal-hal lainnya. Ya? Artinya kita banyak terjerumus ke dalam berbagai macam fitnah di dalamnya. Karena sudah dianggap mungkin ya, dianggap oleh mereka sudah diperhitungkan secara politis, sehingga kemudian terpaksa atau tidak terpaksa terlibat dalam percaturan politik, dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau, dan itu bukan urusan kita, ya. Sehingga kita masih menunggu pengumuman tersebut. Nah, bagaimana menjawab syubhat yang dilemparkan orang-orang Harafi bahwa partai atau berparlemen atau masuk parlemen bukanlah bid'ah, karena mereka menganggap bahwa bid'ah itu dalam masalah ibadah mahdhah saja, sedangkan berpartai merupakan merupakan situasi suatu muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Alasan yang kedua,
kalau nama Islam tidak masuk parlemen, maka parlemen akan diduduki oleh orang-orang kafir. Bolehkah kita masuk menjadi pegawai? Oh, ini ada lain. Nah, sama. Kita jawab bahwasanya mereka jangan menutup-nutupi apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan bukan agama di sini dalam pertanyaan ini. Padahal mereka sendiri terang-terangan mengatakan ini adalah perjuangan, memperjuangkan agama, memperjuangkan din, ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau perjuangan apalagi jihad fisabilillah, maka harus dengan cara-cara sunnah, sedangkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah tidak dicontohkan yang demikian. Demikian pula sunnahnya para sahabat, demikian pula para tabi'in, demikian pula para tabi'in, demikian pula para ulama. Tidak ada yang mengajarkan untuk membuat partai dan untuk mengadakan acara-acara yang dikatakan sebagai perjuangan lewat parlemen. Sistemnya sudah bid'ah, ya. Jadi bahasanya adalah sistemnya dulu. Kalau sistemnya bid'ah sudah selesai semua. Tidak perlu masuk, tidak perlu ikut campur, tidak perlu kita masuk di dalamnya. Bolehkah kita masuk menjadi pegawai negeri sipil dalam kondisi negeri kita masih seperti ini? Jazakumullahu khairan.